Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani, NIM 0306202139. Di sini saya akan mereview mengenai materi kelompok 3 tentang tata bahasa dan eksistensi ragam bahasa jurnalistik. Yang pertama, tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia. Tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Sifat tata bahasa secara umum, tata bahasa bersifat normatif, yaitu tata bahasa tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu masyarakat. Macam-macam tata bahasa. Nah, tata bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tata bahasa deskriptif dan tata bahasa historis komparatif. Bidang-bidang tata bahasa ada fonologi, morfologi, terus sintaksis, dan juga sematik. Ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang telah distandardisasikan dan diterapkan dalam kegiatan tulis-menulis. Sejarah perkembangan ragam bahasa jurnalistik. Sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi kuno ketika Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi berkuasa. Jadi di masa Romawi kuno, pada sejarah lahirnya jurnalistik merupakan kegiatan menyiarkan berita yang bersifat informatif semata-mata. Nah, kemudian kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa peradaban Mesir ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Setelah itu, penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Surat kabar cetak pertama terbit dan beredar di Cina dengan nama King Pao sejak tahun 911 Masehi, dan pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Kuangso telah mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Sepanjang tahun 1960-an, di Amerika Serikat muncul para perintis jurnalisme baru yang merasa bosan dengan tata kerja jurnalisme lama yang dianggap kaku dan membatasi gerak wartawan pada teknik penulisan dan bentuk laporan berita. Kemudian perkembangan bahasa jurnalistik di Indonesia dalam 4 dekade terakhir sangat pesat. Kepesatannya dapat dilihat jika kita membandingkan bahasa yang dipakai oleh berbagai surat kabar sekarang. Pedoman pemakaian bahasa pers. Nah, yang pertama, wartawan Indonesia secara konsekuen melaksanakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. Yang ketiga, wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan, bentuk awal, atau prefiks. Yang keempat, wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Yang kelima, wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan kelas atau stereotip. Yang keenam, wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir. Yang ketujuh, wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya. Yang kedelapan, wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing. Yang kesembilan, wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa. Dan yang terakhir, wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik. Sekianlah hasil review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.